Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Andriani. Saya dari kelas 1B, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah. Istilah manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen sekolah acap kali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat 3 pandangan berbeda. Pertama, mengartikan administrasi lebih luas daripada manajemen. Kedua, melihat manajemen lebih luas daripada administrasi. Dan ketiga, pandangan yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memandai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung ke kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Wewenang yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari manajemen berbasis sekolah, yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan, yaitu 1. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah, membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. 2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pergaulan, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. 4. Adanya perhatian untuk mengambil keputusan bersama, memberdayakan guru. Manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Dalam pelaksanaan sekolah, pelaksanaan di Indonesia, perlu ditekankan bahwa kita tidak harus meniru secara persis model-model manajemen berbasis sekolah dari negara lain. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Manajemen berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar kepada sekolah
disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan strategi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimen-eksperimen di lingkungan sekolahnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan: 1. Kewajiban sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. 3. Peranan orang tua dan masyarakat. 4. Peranan profesionalisme dan manajerial. 5. Pengembangan profesi. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi. Manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan merupakan istilah yang sangat populer dalam era reformasi jika dikaitkan dengan terminologi demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, serta partisipasi politik. Manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Kindervater 1979 memberikan batasan pemberdayaan sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Peningkatan kedudukan meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Akses. Memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya dan sumber dana. 2. Daya pengungkit. Meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya. 3. Pilihan-pilihan. Mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan. 4. Status. Meningkatnya citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya. 5. Kemampuan refleksi kritis, menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang. Pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah. 6. Legitimasi
ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 7. Disiplin. Menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Dan 8. Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif